Halo, kembali lagi bersama saya Budi Mukti di budimukti.tv gitu kan. Kali ini saya ingin sharing juga mengenai konseling karyawan. Kenapa sih karyawan harus dikonseling gitu kan? Ya saya juga sebetulnya karyawan sih, jadi ya harus dikonseling juga. Tapi menurut buku yang pernah saya baca yaitu karangan Florence M. Stone gitu kan, konseling karyawan itu sebetulnya sangat diperlukan gitu kan. Perlunya itu untuk karyawan itu sendiri dan bagi kita juga sebagai counselor gitu kan. Nah, dan apakah konseling itu harus dilakukan ke semua karyawan ataukah hanya karyawan-karyawan tertentu? Nah, sebetulnya nggak jauh-jauh beda kayak waktu sekolah gitu kan, atau kuliah. Nih orang yang butuh konselingan nih pasti orangnya atau anak sekolahnya yang agak-agak bandel gitu. Nah kalau di tempat kerja seperti apa sih? Ya nggak jauh beda sebetulnya. Ya nggak jauh beda maksudnya gimana sih? Ya biasanya kan di pekerjaan itu ada penilaian kinerja, kemudian oh kelihatannya nih kinerjanya kurang baik, berarti kita harus konseling nih biar nanti dia kinerjanya lebih baik. Atau dari segi kehadirannya kurang bagus. Ya biasanya kan di hari Sabtu, Senin ada yang izin gitu kan, atau cuti gitu kan. Kenapa sih kok orang-orang setiap hari Sabtu dan Senin itu kayak males banget apalagi hari Senin gitu, termasuk saya sih ya. Kalau saya fair aja gitu kan, saya kalau misalnya hari Senin nge-zombie aja males gitu kan. Ya konseling itu secara umum bisa dikatakan sebagai pembahasan atau diskusi ya, dengan karyawan gitu, antara si konselor dengan yang dikonselinya gitu kan, untuk mencari sebuah solusi dari permasalahan karyawan tersebut yang kita konseli. Ya kita sama-sama mencari pemecahan masalahnya di situ. Kemudian tujuannya adalah agar karyawan tersebut dia berperilaku lebih baik atau memiliki mindset lebih baik dan memiliki kinerja yang lebih baik. Itu sih intinya. Ya kalau misalkan dihubungkan dengan definisi komunikasi, ya inilah dalam konseling itu ketika kita berkomunikasi kita memiliki tujuan, yaitu mempengaruhi orang tersebut agar memiliki perilaku lebih baik. Ada efeknya, ada impactnya, ada dampaknya dari komunikasi ini. Kemudian dari konseling ini kita merangsang karyawan sehingga karyawan bisa menemukan solusinya sendiri. Ya berarti solusinya nggak hanya dari kita sebagai konselor. Ya rata-rata sih yang saya tahu kan, kalau misalkan yang lagi konseling itu, kamu jangan A, B, C, D, kamu ini anaknya A, kamu ini karyawannya B, dan seterusnya. Sehingga sebelum apa-apa karyawan udah takut gitu kan. Jadi harus dibedakan antara memberi sanksi dengan konseling. Kalau konseling itu lebih ke ada spirit positifnya di situ adalah kita sebagai konselor membantu karyawan untuk menemukan solusi yang lebih baik bagi dirinya sehingga dia dapat merubah perilakunya dan kinerjanya untuk lebih baik. Selanjutnya, kenapa sih harus dilakukan konseling? Ya selain menghindari kinerja karyawan tersebut yang semakin buruk, konseling juga bisa menghindari sampai ke ranah PHK gitu. Nah, kemudian dari konseling ini diharapkan karyawan tersebut tidak mempengaruhi secara tim gitu kan. Kenapa? Satu orang yang bermasalah biasanya bisa merembet ke yang lain, menjadikan kayak toksik gitu kan, kayak virus di kantor tersebut. Dari misalkan satu orang itu bisa mempengaruhi timnya yang lain atau anggota tim yang lain. Karyawan yang memiliki kinerja yang buruk itu biasanya hanya melakukan 1/3 effortnya gitu kan, produktivitasnya dari pekerja yang biasanya, sehingga banyak potensi atau banyak waktu yang dia habiskan. Kemudian karyawan yang buruk juga mengambil perhatian kita nih, katakanlah kita adalah seorang atasan, mengambil perhatian kita sebanyak 50%. Apa sih maksudnya? Ya ketika kita lagi kerja, kemudian karyawan itu bermasalah dan ini karyawan kenapa ya? Kita lagi kerja, kita pikirin aja terus gitu kan karyawan tersebut. Sehingga dia itu mengambil perhatian diri kita. Mungkin dia kurang perhatian gitu kan, makanya ingin diperhatikan terus sama kita.
Selanjutnya, jika hal ini dibiarkan, maka akan mempengaruhi karyawan lain yang memiliki talent atau bakat yang bagus. Misalkan, saya kerja dengan sungguh-sungguh, kemudian juga saya selalu on time, kemudian laporan juga baik. Kenapa ya? Orang itu kok kerjanya jelek tapi dibiarin sama atasan saya? Ya udah mendingan saya cabut aja dari perusahaan itu, cari perusahaan lain yang lebih fair gitu kan. Jatuhnya nanti sebagai atasan kita nggak punya harga diri. Dia kerjanya jelek juga dibiarin, saya kerjanya bagus juga yang nggak ada apa-apanya. Ya mendingan saya pergi atau mendingan saya juga kayak dia aja gitu kan. Sehingga sebagai atasan kita nggak akan dihargai, kita nggak punya power di situ gitu. Selanjutnya, dari kinerja yang buruk, kemudian karyawan nggak dikonseling bisa mengakibatkan produk ataupun misalkan bisnis kita menjadi kurang bagus gitu. Produknya kualitinya jelek, kemudian customernya pergi, bisnisnya ya gagal, rusak. Baik, selanjutnya dari yang tadi saya sudah paparkan sedikit, ada juga yang mempengaruhi gagalnya sebuah konseling gitu kan. Apa aja sih? Nah, yang pertama gagalnya sebuah konseling adalah perasaan ketakutan dari si konselornya, atau katakanlah dari atasannya. Ketakutan seperti apa? Atau mungkin dia akan merasa insecure seperti apa sih? Ngerasa nggak aman seperti apa? Mungkin saja si pimpinannya takut membuat karyawannya sedih ketika dikonseling. Yang kedua, takut malah yang dikonselingnya jadi marah-marah misalnya ke atasannya. Oh kan bapak udah nyetujui, kenapa saya dikonseling gitu kan? Bisa saja terjadi. Tapi kan saya banyak ini, banyak itu, dan banyak alasan. Karyawan tuh pasti banyak alasan, banyak aja. Saya karyawan juga gitu kan, pasti banyak alasan gitu kan. Nah, hal-hal yang mengakibatkan kegagalan adalah rasa takut ketika memulai sebuah konseling. Kedua, misalkan kurang mengerti hukum. Ya kalau di tempat saya gitu kan, karena si atasannya kurang mengerti hukum, sehingga yang dikonseling itu menjadi, nanti saya laporin loh, ini melanggar hukum loh dan sebagainya. Atau ada juga harapan dari si atasannya, karena dia kurang bisa mengkonseling, jadi dia berharap karyawannya dia kapan resign ya dalam hatinya, tapi tetap menggerutu gitu kan. Itu juga nggak bagus gitu kan. Selanjutnya, apa sih yang menyebabkan gagalnya sebuah konseling? Yang pertama, krisis manajemen waktu. Maksudnya apa sih? Ya kita kadang-kadang nanggap konseling itu bukan sesuatu yang penting. Kita fokus ke target kerja, pada ada satu orang di situ menjadi virus katakanlah. Kemudian kita biarkan. Yang akhirnya nanti target tercapai memang di hari pertama, hari kedua, hari ketiga nggak akan kecapai. Kenapa? Yang lainnya ikutan kayak anak itu misalkan. Kita menganggap bahwa konseling itu bukan sesuatu yang penting. Kemudian selanjutnya, kurang latihan dalam berkomunikasi dan melakukan konseling. Konseling itu harus dilatih. Kenapa? Karena konseling itu kita akan berhadapan dengan orang dan melakukan komunikasi terus-menerus. Gitu kan? Ketika kita berkomunikasi, kita harus bisa menggiring ke apa yang kita inginkan, tentu saja merubah perilaku orang tersebut gitu kan. Kalau kita misalkan kurang berlatih, nanti kita sendiri yang akan ngerasa insecure ketika karyawan yang banyak alasan, kemudian dia ngoceh terus atau bicara terus, sehingga kita susah untuk ngeremnya dia bicara. Kita juga harus tahu kapan kita membuat jeda-jeda dan merangsang dia untuk berpikir dan membuat sebuah komitmen gitu, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih melakukan konseling yang baik itu? Yang pertama, konseling dilakukan secara terbuka dan jujur. Jangan berbelit-belit, sampaikan saja apa adanya, apalagi dibuktikan dengan data-data atau fakta-fakta. Fakta itu sangat penting. Misalkan kalau dia kehadirannya kurang bagus, ya kita bawa juga bukti-bukti kehadiran. Jika misalkan penilaian kinerja kurang bagus, ya kita juga bawa penilaian kinerjanya gitu kan. Kemudian pemenuhan targetnya sebagainya. Dari data tersebut, kita tidak mengada-ngada. Dan ketika melakukan konseling, kita punya cukup bukti untuk disampaikan ke karyawan. Selanjutnya, berlatih konseling dan komunikasi kapanpun, dimanapun.
dan coba lakukan terus-menerus. Kalau misalkan kita takut memulai, maka konseling itu tidak akan terjadi. Gak apa-apa, konseling pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, terus saja kita lakukan konseling terhadap karyawan. Tentu saja, perbanyak kita membaca, belajar untuk apa? Merangsang komunikasi kita agar lebih baik lagi dan juga menambah kosakata kita dalam berbicara. Sebagai konselor, kita harus bisa merangsang dia atau karyawan untuk berpikir mencari solusinya untuk dirinya sendiri. Kemudian, karyawan bisa melakukan komitmen di dalamnya. Dan jangan lupa, ketika dalam berdiskusi dalam konseling ini, dituliskan juga dalam bentuk tertulis. Entah itu misalkan root cause analisanya, kenapa karyawan tersebut misalkan kurang baik, kemudian komitmen apa yang akan dilakukan oleh karyawan ditulis juga. Demikian pembahasan saya mengenai konseling. Semoga bisa menjadikan insight bagi diri Anda. Tentu saja ini bukan hal yang mudah ya untuk melakukan konseling, apalagi karyawan yang kinerjanya kurang baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih lagi mengenai konseling ini. Terima kasih. Stay healthy and safe. Bye.